Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan muqaddimah kitab ini. Sekarang kita akan membahas tentang biografi singkat Imam Harb Al-Kirmani. Ya, sebagaimana dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Ya, kita harus tahu siapa penulis kitab yang akan kita sama-sama pelajari ini. Di halaman 9, pentahqiq menjelaskan tarjamatun mujazatun lil Imam Harb Al-Kirmani. Biografi singkat Al-Imam Harb Al-Kirmani. Nama lengkap beliau huwal Imam Al-Allamah Abu Muhammad Wakila Abu Abdillah. Beliau adalah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Allamah yang sangat berilmu. Kunyahnya ada yang mengatakan Abu Muhammad, ada yang mengatakan Abu Abdillah. Namanya Harb bin Ismail bin Khalaf Al-Handali Al-Kirmani, atau lebih disingkat dengan Imam Harb Al-Kirmani atau Imam Al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Al-Faqih, seorang yang faqih. Tilmidu Ahmad ibn Hanbal, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Ya, sudah kita sampaikan kitab yang lalu yang kita bahas Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, penulisnya juga mazhabnya Hambali. Ini juga demikian. Kalau yang hari Rebu mazhab Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wal Kirmani nisbatun ila mahalli iqamatihi. Adapun Al-Kirmani ini nisbat kepada tempat tinggal beliau, yaitu Murabba'atul Kirmaniyah bi wilayati Naisabur alati asyafiha. Kurang lebihnya di daerah Iran sana. Ya, di daerah Iran sana ada tempat namanya Kirman. Ya, dulu beliau tinggal di sana. Rahala wa talabal ilma wa min ahamil aqtar allati rahala ilaiha al-Iraq.
wasyam wal Hijaz. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu agama, yaitu beliau pergi berkelana, bukan khuruj dakwah ya ala jamaah tabligh, bukan. Namun berkelana untuk thalabul ilmi. Beliau keliling penjuru negeri kaum muslimin, di antaranya Irak. Dulu Irak, Iran tempat para ulama. Namun sekarang banyak apa? Jadi markas Syiah Rafidhah qatalahumullah. Syiah Rafidhah di Iran, ISIS di Irak, Khawarij dan apa? Syiah Rafidhah. Sejak dulu demikian. Ada Khawarij, ada apa? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah sekarang bergentayangan, Khawarijnya juga apa? Bergentayangan. Ini sunnatullah. Al-Iraq wa Syam wal Hijaz. Beliau belajar kepada para ulama di negeri Irak, negeri Syam, negeri Hijaz. Wa qad rawa an aktsara min sittin wa mi'ati syaikhin. Beliau meriwayatkan berguru dari lebih 160 guru. Namun masih kalah dengan siapa? Imam Al-Bukhari. Lakitu aktsar min alfi rajulin bil amsar. Kalau Imam Bukhari mengatakan, aku pernah berguru kepada lebih dari 1000 para ulama. Tentunya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, arihla fi thalabil ilmi, termasuk da'bu al ulama. Kebiasaan ulama dahulu, mereka safar keliling negeri untuk mencari ilmu agama. Itu beda dengan tadi jamaah apa? Mereka jahil namun berdakwah keliling. Kalau para ulama dulu tidak, belajar dulu, baru apa? Berdakwah. Bukan berdakwah dulu baru apa? Mencari ilmu. Na'udzubillahi min dzalik, dhal wa adhal, bisa sesat dan menyesatkan. Wa hadza yadullu ala taqaddumi wasi'ati ilmihi. Ini menunjukkan tentang bagaimana keilmuan Imam Harab Al-Kirmani. Kemudian wa min ahammil ladina akhadha anhum, di antara guru-guru beliau yang paling menonjol adalah Abul Walid At-Tayalisi wa Abu Bakar Al-Humaidi. Ini yang sudah pernah mungkin kita pelajari. Kitabnya apa? Usulu As-Sunnah. Kitab Usulu Sunnah oleh Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari dan juga sekaligus gurunya Harab Al-Kirmani. Wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yang termasyhur kitabnya kitab Al-Iman. Wa Sa'id bin Mansur, penulis kitab Sunan Sa'id bin Mansur. Kemudian Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, wa Ishaq ibn Rahawai. Jadi beliau ini juga gurunya sebagiannya sama dengan Imam Al-Bukhari. Di antaranya Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah ta'ala. Ini juga menunjukkan kelasnya Imam Harab Al-Kirmani. Gurunya memang ulama-ulama yang sudah tidak diragukan lagi akan kesohihan akidah mereka dan akan keilmuan mereka. Demikian pula wa akhadha anhu, murid-murid beliau yang paling menonjol, yang paling masyhur, Abu Hatim Ar-Razi. Tadi malam sudah kita sampaikan ucapan beliau. Ada yang hafal? Terakhir, detik-detik terakhir kajian kemarin. Nah, siapa yang hafal? Yang ikut hadir kajian Rabu kemarin. Bismillah. Nah, qala al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Alamatu ahlil bid'ati al-waqi'atu fi ahlil athar. Kamil. Wa alamatu az-zanadiqati tasmiyatum alal athar al-hashawiyah. Naam, kamil. Wa alamatu al-jahmiyah, sama, kurang lebih sama ucapannya. Alamatu jahmiyati tasmiyatul ahlul athari Ahla sunnati wal jamaah wal jama'ati musyabbiha, wa alamatu al-qadariyati tasmiyatum ahla sunnah mujabbirah. Intinya Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam akhir kitab
As-Sunnah wa I'tiqaduddin. Beliau mengatakan alamatu alil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda alil bid'ah, mereka mencela, mencaci maki, merendahkan, memperolok ahlu sunnah, terutama ulama-ulama ahlu sunnah, ulama salaf. Kemudian alamatu zanadiqa tasmiyatuhum alal athar hasyawiyah. Tanda zindik atau munafik, mereka menggelari ahlul athar dengan istilah hasyawiyah, tekstual, ataupun orang-orang yang nggak ada artinya. Naudzubillahi min dzalik. Dan tanda kelompok Jahmiyah, mereka menggelari ahlu sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah dengan musyabbihat. Maka sudah kita sampaikan kemarin, kalau ada dai, ustadz atau siapapun di dunia maya, dunia nyata, di dunia lain, kalau mengatakan salafiyin yang menetapkan sifat-sifat Allah itu musyabbihah, ini pengikut siapa? Al-Jahmiyah. Nah, sekali lagi, ini dari ungkapan yang sangat indah dari Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, muridnya Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Wa Abdullah ibnu Ishaq An-Nahawandi wal Qasim bin Muhammad Al-Kirmani wa Abu Bakar Al-Khallal, yang dikenal dengan Imam Al-Khallal, yang menulis kitab As-Sunnah. Kalau yang anak punya 3 jilid. Alhamdulillah dulu kita di Medina pernah atau sempat beberapa jilid, 2 jilid, meskipun nggak tuntas, pernah belajar kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kitab As-Sunnah Al-Khallal, muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Al-Khallal muridnya Imam Ahmad dan juga muridnya Harab Al-Kirmani. Kemudian ini pujian dari para ulama terhadap Imam Al-Kirmani. Qala Abu Zur'ah Ar-Razi Ad-Dimashqi, qadima alaina min nubala'ir rijal, datang kepada kami orang-orang yang pandai, yang pointer sekali, yaitu yang pertama Yakub bin Sufyan, ya'jizu ahlul Iraq an yara mislahu, penduduk Irak tidak akan mungkin bisa melihat yang semisal dengannya. Kemudian wasani Harab bin Ismail. Ini pujian ulama kepada orang-orang yang memang layak diulamakan. Kalau orang awam memuji seseorang dikatakan alim, nggak mesti orang itu apa? Alim. Apalagi di negeri kita. Pakai kopiah, pakai jubah, pakai sorban sudah di alim ulama, padahal alim ngelama, nggak mesti. Namun kalau ulama yang memuji secara umum demikian, bahwasanya dia adalah seorang ulama. Meskipun sudah sering kita sampaikan, tazkiyah rekomendasi ulama itu bukan wahyu, bisa jadi keliru, Namun secara umum mereka tidak memuji kecuali dengan hak. Ataupun terkadang rekomendasi itu betul pada waktunya. Tapi setelah berlalunya waktu, kadang orang itu berubah. Sudah kita sampaikan, Abdurrahman bin Muljam, siapa dia? Yang membunuh siapa? Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Dulunya di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, dia direkomendasi oleh Umar bin Khattab menjadi pengajar Al-Quran. Termasuk Al-Quran, ahli qiraah. Umar bin Khattab merekomendasinya sebagai apa? Guru, pengajar Al-Quran. Tapi ketika dia sudah terkontaminasi dengan akidah Khawarij sampai menjadi pembunuh Khawarij, tidak ada ampun. Hukum mati dia. Artinya apa? Umar bin Khattab menghukumi sesuai dengan zahirnya. Namun setelah berubah akidahnya, nggak ada manfaatnya rekomendasi dari siapa? Karena Umar bin Khattab apalagi yang lainnya nggak tahu apa yang akan datang. Maka rekomendasi itu bukan wahyu yang berlaku sepanjang masa, sebagaimana Al-Quran ketika memuji para sahabat, Allah memuji para sahabat, ini berlaku sampai hari kiamat. Wasabiqunal awwalun berlaku sampai mereka meninggal dunia, minal muhajirin wal ansar. Ini membantah Syiah Rafidhah. Kalau mereka mencaci maki para sahabat, berarti mereka mendustakan apa? Ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran yang memuji para sahabat berlaku sampai hari
kiamat. Tidak mungkin bisa apa? Mereka berubah. Beda dengan apa? Rekomendasi ya, ulama atau syekh dan sebagainya terkadang bisa apa? Berubah, dulunya baik menjadi sesat. Makanya ada istilah mantan salafi. Nah, wa huwa mimman kataba anni. Ya, kata Abu Zur'a tadi dan Harab al-Kirmani termasuk yang belajar dariku atau meriwayatkan dariku. Wa qala al-Khallal kana rajulan jalilan. Sang murid yang bernama Al-Khallal mengatakan beliau seorang yang mulia, hatsani al-Marrudhi alal khuruj ilaih. Ya, seorang ulama yang juga murid Imam Ahmad al-Marrudhi menganjurkan diriku untuk belajar kepada Harab al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Ini para ulama demikian. Mereka saling watawasabil haq watawasabil sabar, dan ini akhlak yang mulia, tidak ada hasad, iri dan dengki. Kalau memang orang itu layak diambil ilmunya, ya disuruh diambil ilmu dari orang tersebut. Nah, bukan malah dijatuhkan hanya karena apa? Hasad, iri dan dengki. Naudzubillah min dzalik. Wa qala anhu aidan min kibari ashabi Abdillah. Kata Imam Al-Khallal, Harab al-Kirmani termasuk murid senior Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi intinya beliau ya sekali lagi di mata para ulama masyhur dengan keilmuannya dan kelurusan akidah beliau. Tidak diragukan akan ilmu dan juga kesohihan akidah beliau. Kemudian kata penulis, walahu kitabun kabirun nafisun naqala fihi masail anil imami Ahmad wa Ishaq bin Rahawai. Beliau punya kitab yang sangat tebal, yang sangat berharga. Di situ beliau menukil pembahasan-pembahasan atau fatwa-fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai. Wa ghairihima, dan dari selain keduanya. Alaihim rahmatullah, semoga rahmat Allah atas mereka. Wa taqa hadil aqidah dimna hadal kitab. Dan sudah kita sampaikan, kitab yang kita akan pelajari ini itu salah satu bagian dari apa? Kitab yang berjudul Masail Anil Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawai. Ya, dinukil, disendirikan oleh para al-ulama. Ya, sebagaimana kitab Muqaddimah Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qirawani. Nah, qala Dzahabi Masail Harab min anfas kutubil Hanabilah. Kitab yang berjudul Masail Harab itu termasuk kitab rujukan mazhab Hambali. Itu kitab fikih, namun disisipkan di situ pembahasan akidah. Wa huwa kabirun fi mujalladain. Ada 2 jilid, ya. Kemudian wa qala Ibnu Qayyim fi nuniyatihi musyiran ila harbin wa ila hadir risalah fil aqidah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk yang sangat memuji kitab ya Harab al-Kirmani dalam masalah akidah. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, yang memberi judul Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah ini siapa? Nah, yang memberi judul siapa? Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Pentahqiq yaitu Syekh Sulaiman Muhammad ad-Dubaikhi. Ya, pentahqiq yang lain punya judul yang lain. Karena memang Imam Harab al-Kirmani ya itu menulis asalnya kitab Masail. Paham? Ya. Maka apa? Bagian salah satu dari kitab tersebut nggak ada judul khususnya. Pentahqiq yang mengeluarkan dari buku tersebut beristihad membuat judul apa? Sesuai dengan yang nampak dari pembahasan kita Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga ada kitab ya dengan tahqiq yang lain judulnya Al-Ijma'. Paham tuh? Yang kemarin sudah kita sampaikan. Ada pula yang menulis judulnya dengan apa? As-Sunnah. Ya, sekali lagi jangan apa? Bingung kok ada banyak judul-judulnya. Itu karena apa? Ijtihad dari pentahqiq, karena yang penulisnya tidak mengkhususkan kitab ini sendirian. Ya, ini salah satu bagian daripada kitab judulnya Masail tadi.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sangat amat memuji merekomendasi kitab ini. Di antaranya dalam kitab beliau Al-Qasidah Nuniyah, beliau berkata, "Wandur ila harbin wa ijma'in haka lillahi darruka min fata Kirmani." Perhatikanlah, lihatlah kepada harb, yaitu harb Al-Kirmani, dan kepada ijma' tentang akidah yang beliau riwayatkan, yang beliau jelaskan, dan sungguh sangat baik apa yang beliau tulis tersebut dari seorang fata pemuda yang bernama Kirmani atau Harb Al-Kirmani. Bahkan beliau dalam kitab Hadil Arwa ila Biladil Afrah, ya, di akhir kitab, kalau antum punya kitab ini masalah tentang surga, ya, Hadil Arwa ila Biladil Afrah, beliau mencantumkan kebanyakan poin-poin akidah ini dalam kitab tersebut. Dan anak pribadi pertama kali tahu kitab ini dari buku itu, dari kitab Hadil Arwa ila Biladil Afrah. Beliau menukil banyak poin-poin kitab akidah Harb Al-Kirmani di buku tersebut. Sekali lagi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sangat amat memuji, dan yang lebih unik lagi, Imam Ibnu Qayyim juga di kitab itu menggandengkannya dengan yang kita bahas hari Rabu. Kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Hari Rabu kemarin. Maqalatul Islamiyin, yang di situ ada apa? Juga bab akidah Ahlussunnah atau ijma' Ahlussunnah tentang akidah yang diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini pas dengan kajian kita. Rebunya Maqalatul Islamiyin, akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, dan sekarang Harb Al-Kirmani, dua-duanya digandengkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab tadi Hadil Arwa ila Biladil Afrah. Itu beliau ingin menjelaskan inilah ijma' salaf dalam akidah, seperti yang diriwayatkan oleh Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, dan oleh Harb Al-Kirmani dalam kitab beliau Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata Imam Ad-Dhahabi, ummira, usia beliau panjang, wa qarabatis'in, hampir 90 tahun ketika meninggal dunia. Wa ma'alimtu bihi ba'san, dan aku tidak melihat ada muskilah, sesuatu yang cacat lah istilahnya. Rahimallahu rahmatan wasi'ah, wa ala hadza fatakunu wiladatu fi hududi sana mi'a wa tis'in. Beliau lahir tahun 190, meninggal tahun 280. Abad ketiga Hijriyah, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Taib. Dari sini kita tahu bagaimana kedudukan kitab ini dan juga pengarangnya. Tidak diragukan lagi. Meskipun kita yakini person Ahlussunnah, person ulama salaf, tidak ada yang maksum dari kesalahan. Sekali lagi, yang benar, yang pasti benar mazhab salaf, tapi individunya tidak maksum dari apa? Kesalahan. Demikian pula kitab yang ditulis, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aballah an yutimma ila kitabahu. Allah enggan menyempurnakan kitab apa saja kecuali kitabnya Al-Quran Karim. Maka insya Allah nanti pada waktunya akan kita sampaikan ada ketergelinciran dari Imam Harb Al-Kirmani rahimallahu ta'ala. Dan ini adalah apa? Salah satu akidah Ahlussunnah. Kita wajib meyakini tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Harb Al-Kirmani, jangankan Imam Syafi'i, individu sahabat tidak ada yang apa? Maksum dari kesalahan. Kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, setiap orang diambil ucapannya bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan alil bidah, seperti yang sudah kita posting pada bantahan yang terakhir-terakhir ini. Kalau alil bidah asal comot ucapan fulan-fulan meskipun dari salaf, meskipun jelas bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul wa ajma'a ma'alaihi as-salaf. Itu karena apa? Ittiba al-mutasyabihat. Adapun Ahlussunnah meyakini individu sahabat saja tidak
maksum dari apa? Kesalahan. Yang benar ijma mereka. Yang pasti benar adalah apa? Ijma mereka. Individu mereka apa? Tidak maksum. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan wa nuhibbu ashaba Rasul sallallahu wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita mencintai semua para sahabat Rasul sallallahu, tapi kita nggak boleh apa? Berlebihan. Di antaranya tidak boleh kita meyakini individu sahabat itu apa? Maksum dari kesalahan. Paham dong? Nah. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Langsung saja kita mulai membaca kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Harab Al-Kirmani rahimallahu taala. Bab yang pertama, babul qauli bil madhab. Bab tentang madhab. Nanti akan kita sampaikan pada ucapan selanjutnya. Qala Abul Qasim, haddatsana Abu Muhammad Harab bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah. Kita akan singkat dengan Imam Al-Kirmani rahimahullah. Beliau berkata, hadza madhabu a'immatil ilmi. Ini adalah madhab ajarannya para imam-imam ilmu. Kata-kata madhab, ini memang yang paling banyak dipakai madhab dalam masalah fikih. Cuma tidak salah kalau dipakai untuk masalah apa? Al-aqidah. Madhab Ahlus Sunnah dalam akidah. Karena secara asal madhab itu sama dengan manhaj. Manhaj Ahlus Sunnah dalam akidah. Madhab, manhaj sama artinya at-tariqah. Jalan atau jalan yang terang benderang. Itu namanya apa? Madhab ataupun manhaj. Nah, kata Imam Al-Kirmani rahimahullah, inilah mazhab ajaran para imam-imam al-ilmu. Tentunya di sini imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Imam-imam al-huda, petunjuk. Yang mereka mewarisi ilmunya Rasulullah SAW. Bukan sekedar ilmu saja. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, bukan ilmu tasawuf, bukan. Namun ilmu. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Inilah para imam-imam ilmu, yaitu imam-imam ilmu yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul SAW, dan ijma' para as-salaf. Demikian pula yang Rasul katakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Yaitu yang mewarisi akidahnya Nabi, mewarisi sunnahnya Nabi, bukan malah yang menentang sunnahnya Nabi, bukan malah yang menyimpang dari akidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud oleh Imam Harab Al-Kirmani. Hada madhabu a'immatil ilmi. Inilah madhab imam-imam ilmu, yaitu para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Wa ashabil athar, yang berpegang teguh dengan al-athar, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Athar di sini mencakup ajaran Rasul, ajaran para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, ada yang hafal enggak ungkapan Imam Ahmad yang menyebut bait syair. Bait syairnya Imam Ahmad. Bukan bait musik bait syair dari Imam Ahmad tentang ungkapan beliau berkaitan dengan al-athar. Ada yang hafal? Tidak hafal atau memang pura-pura nggak hafal? Taib, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, dinun nabiyyi Muhammadin. Lanjutkan. Nggak nyambung juga. Sinyalnya terputus. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dinun nabi Muhammadin akhbaru. Agama Nabi Muhammad ada akhbar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW atau hadis Rasul SAW. Ni'mal matiyatu lil fata atharu. Sebaik-baik yang dipegang oleh seorang pemuda adalah al-athar, yaitu Sunnah Rasul SAW, hadis Rasul SAW. Kemudian beliau mengatakan, la targhabanna anil hadithi wa ahlihi, farra'yu lailun wal hadithu naharu.
jangan engkau berpaling, jangan engkau membenci alil hadis ataupun al hadis, karena akal pendapat manusia itu seperti malam yang gelap gulita, sedangkan hadis seperti siang yang terang benderang. Ya, namun intinya pembahasannya tadi, nikmal mati lil fata athar, sebaik-baik yang dipegang oleh seorang pemuda adalah al athar, yaitu sunnah Rasul, ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabil athar wa ahli sunnah, yang berpegang dengan sunnah Rasul SAW terutama dalam masalah al-aqidah. Dan ini sinonim, ashabil athar, ahlil athar, ashabil hadis, al-sunnah. Ini sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu. Al-ma'rufina biha, yang memang dikenal dengan apa? Berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasul SAW. Pengajiannya hanya qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Tidak apa? Menyampaikan pendapat-pendapat alan wa fulan, ya, namun qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah, yang dikenal dengan demikian. Al-muqtada bihi fiha, yang merupakan suri toladan dalam masalah as-sunnah, dalam masalah apa? Berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Milladun ashabin Nabi sallallahu ila yaumina hadza, sejak zaman para sahabat Nabi sampai detik ini, kata Imam Harab Al-Kirmani. Dan inilah yang dimaksud dengan ijma' salaf. Ya, mulai zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, demikian pula 4 mazhab sampai zamannya Harab Al-Kirmani, mereka semuanya di atas akidah yang akan disampaikan oleh beliau di sini. Ya, dan itu hak. Ya, sekali lagi, ini juga apa? Sama dengan yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam akidah beliau, yang disampaikan Imam Ahmad dalam usul sunnah. Ini namanya apa? Ijma'. Dan sudah kita sampaikan ciri khas akidah salaf itu apa? Satu kesatuan, tidak ada apa? Bedanya. Ciri khas al-sunnah ittifakum alal akidah, kesepakatan mereka di atas akidah. Wa qad jarrabna alhamdulillah. Ya, sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakan. Ya, sekali lagi, sejak tahun 2004 sampai detik ini, ya, terutama di Surabaya, tidak pernah kita putus mengajar apa? Al-aqidah. Ya, dari satu kitab ke kitab yang lain, semua isinya apa? Sama, satu kesepakatan, satu akidah. Ya, sekali lagi, ini adalah apa? Hikayatul ijma'. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ijma' apa? As-salaf. Dan dari sini kita tahu, sebagaimana kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, bahwasanya kita tahu mana itu manhaj salaf dari kitab akidah. Karena ada sebagian manusia ataupun dari ahli bidah yang meragukan, membuat kerak tasykik. Bagaimana kita bisa mengetahui manhaj salaf? Maka jawabannya dari kitab-kitab apa? Al-aqidah. Bukan dari kitab apa? Ya, secara umum bukan dari kitab fikih, bukan dari kitab akhlak, namun dari kitab ya akidah, seperti kitab akidah Imam Harab Al-Kirmani. Dan ini juga sekaligus untuk kita apa? Tidak mudah mempercayai, membenarkan statement orang. Ini nggak sesuai dengan manhaj salaf. Manhaj salaf yang mana dulu? Gang berapa dulu? Ya, seperti yang pernah kita bantah dulu, tidak boleh mentahdzir orang di hadapan santri. Ya, padahal sesat menyesatkan orang yang ditahdzir tersebut. Ya, dengan ucapan apa? Bukan manhaj salaf, ya, mentahdzir orang, ya, atau mentahdzir santri dari penyesat umat. Bagaimana orang ya sesat kok nggak boleh apa? Santri-santri kita diperingatkan dari apa? Kesesatan mereka. Sedangkan salaf ya luar biasa tahdzir mereka kepada ahli al-bidah. Bahkan anak mereka ketika ada ahli bid'ah mau membacakan ayat hadis disuruh apa? Menutup telinganya. Apakah itu bukan tahdzir? Ya, sekali lagi, kalau ada yang mengatakan ini bukan manhaj salaf, yang mana dulu?
Ya, jangan ganggu dulu. Kalau memang betul itu ada riwayatnya dari apa? Salaf dalam kitab-kitab terutama akidah, iya. Nastaslim, kita apa? Tunduk. Namun kalau sekedar klaim ini bukan manhaj salaf, ya, karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya, ini mardud, kita apa? Tolak. Ya, meskipun tadi tetap ada kecurangan. Kalau kita yang mentahdzir dari kesesatan tokoh mereka, bukan manhaj salaf mentahdzir. Tapi kalau mereka apa? Halal mentahdzir, kita paham? Paham enggak? Makanya kita tanya manhaj salaf gang berapa itu? Nah, ini sekali lagi, ini yang kita apa? Tekankan dari ucapan Imam Halab Al-Kirmani, bahwasanya kita tahu manhaj salaf dari kitab akidah. Ya, sekali lagi kata Imam Halab Al-Kirmani, hada mazhab. Mazhab di sini maknanya manhaj para ulama salaf. Ini ijma' salaf. Wa adraktu man adraktu min ulama ahli Iraq wal Hijaz wasyam wa ghairihim 'alaiha. Dan aku mendapati para ulama-ulama di negeri Irak, Hijaz, Syam, dan selain mereka di atas akidah ini. Ya, sekali lagi ini adalah hikayatul ijma'. Makanya tadi mu'taqad ahlussunnah wal jamaah kama naqala Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani, atau dalam judul yang lain ijma'us salaf fil aqidah yang diriwayatkan oleh Harb Al-Kirmani. Kemudian Imam Al-Kirmani mengatakan, faman khalafa syai'an min hadil madzahib, barang siapa menyelisih sesuatu dari akidah-akidah ini atau akidah-akidah berikut ini yang akan beliau sampaikan, au ta'ana fiha, atau mencela salah satu dari akidah tersebut, au abaqa ilaha, atau memperolok yang mengucapkan akidah ini, fahuwa mubtadi'un, maka dia ahlil bid'ah. Ini yang kita sudah sering sampaikan. Kapan orang itu keluar dari ahli sunnah? Kapan orang itu dikatakan ahlil bid'ah? Kalau menyelisihi salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Ungkapan yang jelas, tegas dari Imam Al-Kirmani tentang tolak ukur kapan orang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah alias statusnya ahlil bid'ah mubtadi'. Kalau menyelisihi salah satu dari akidah salaf atau prinsip-prinsip akidah as-salaf. Dan ini sama dengan yang diucapkan oleh guru beliau, yaitu Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah. Di awal kitab akidah yang beliau tulis, akidah apa? Usulu as-sunnah. Imam Ahmad mengatakan, wa minas sunnatil lazima allati man taraka khoslatan minha walam yakulha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Termasuk sunnah, yaitu akidah ahlussunnah atau prinsip akidah ahlussunnah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satunya, dia tidak mau mengucapkannya, tidak mau menerimanya, tidak mau mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahli sunnah. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi sedikit ucapan Imam Halab Al-Kirmani rahimahullah. Faman khalafa syai'an min hadhil madzahib au ta'ana fiha au abaqa ilaha fahuwa mubtadi'un kharijun anil jamaah. Barang siapa yang menyelisih sesuatu dari akidah-akidah ini atau poin-poin akidah berikut ini, atau dia mencela salah satu dari akidah tersebut, atau dia memperolok orang yang mengucapkannya, maka dia ahlil bid'ah. Ini sekali lagi yang juga diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang barometer kapan orang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Imam Ahmad di awal-awal kitab Ushulus Sunnah mengatakan, wa minas sunnatil lazima allati man taraka khoslatan minha walam yakulha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Termasuk sunnah, yaitu akidah ahli sunnah, termasuk prinsip ahli sunnah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satu darinya,
dia tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengimaninya, tidak mau menerimanya, maka dia bukan termasuk ahli sunnah. Maka yang bisa mengeluarkan orang dari ahli sunnah kalau menyimpang dari prinsip akidah. Bukan masalah akhlak, ya. Bukan masalah orang itu kalau utang nggak bayar dia keluar dari ahli sunnah, bukan. Tetap harus bayar apa? Utang. Tapi kalau dia pun seandainya nggak bayar, meskipun dengan sengaja padahal dia mampu, ya ini tidak mengeluarkannya dari apa? Ahlus sunnah. Ya, dan dari sini pula seorang muslim harus bisa menempatkan wala dan baroknya secara tepat. Jangan orang yang salah akhlak dibenci kayaknya sudah finari jahannam khalidan fiha. Ya, orang yang korupsi misalnya kayaknya sudah nggak ada ampun, nggak ada surga baginya. Ya, sedangkan alil bidah, bahkan yang bid'ahnya sampai mengeluarkannya dari Islam, ditokohkan. Yang sesat dalam akidah, dalam prinsip akidah, masih dihormati, dimuliakan, masih ditokohkan, diustadkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini apa? Sudah keliru, manhajnya sudah salah dalam menempatkan al-wala dan al-bara. Makanya ulama mengurutkan dosa-dosa itu bertingkat-tingkat. Yang paling berbahaya, yang paling parah dosa syirik. Kemudian yang kedua bid'ah, baru dosa besar. Maka dari sini muncul tadi sikap al-bara yang bertingkat-tingkat. Berlepasnya kita bencinya kepada kesyirikan lebih dahsyat daripada bid'ah. Kebencian kita kepada bid'ah lebih daripada maksiat. Demikian pula dengan para pelakunya. Jangan dibalik, yang maksiat dibenci lebih daripada syirik dan bid'ah. Atau yang bid'ah tidak dibenci sebagaimana dia membenci pelaku maksiat. Ini sebagai lagi keliru. Ini sekali lagi yang dijelaskan oleh Imam Halab Al-Kirmani berkaitan juga dengan al-wala wal bara. Orang yang menyelisih prinsip sunnah nggak sama dengan orang yang jatuh dalam dosa maksiat, dalam masalah penyimpangan akhlak. Dan ini sudah kita sampaikan dari juga ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fatwa Arkanil Islam. Beliau mengatakan ketika ditanya kapan orang itu keluar dari firqah najiyah alias ahli sunnah wal jamaah, kalau ada penyimpangan dalam masalah at-tauhid atau jatuh ke dalam kebid'ahan. Adapun kesalahan, kekurangan dalam akhlak, maka itu mengurangi iman. Iya, itu dosa, tapi tidak sampai mengeluarkannya dari al-firqah an-najiyah. Maka ifham, pahami dengan baik dan benar. Yang mengeluarkan orang dari ahlus sunnah, yang menjadikan dia alil bid'ah, kalau tadi kata Imam Halab Al-Kirmani menyelisih syai'an, satu saja. Gak harus semuanya. Meskipun misalnya tauhidnya dengan 3 pembagiannya sahih, tapi kalau menyimpang dalam masalah ulatil umur, maka dia mubtadi'un. Enggak harus kompilasi dari semua kesalahan prinsip akidah, enggak, satu saja. Syai'an min hadil madzahib man taraka khoslatan, kata Imam Ahmad. Sekali lagi, ini yang wajib untuk dipahami. Karena sebagian orang ada yang mentaskik. Yang dikatakan mubtadi itu kalau kesalahannya dalam prinsip akidah itu ngumpul banyak. Naudzubillahi min dzalik. Ini tidak pernah diucapkan oleh para ulama salaf. Kata Imam Halab Al-Kirmani, faman khalafa syai'an khoslatan minha, maka dia mubtadi kharijun al-jamaah, keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Zailun ay zairun, menyimpang dari manhaj as-sunnah wasabili al-haq. Maka sekali lagi, inilah yang sangat amat diprioritaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan sudah kita sampaikan, di antara ciri khas ahli sunnah wal jamaah, hirsuhum ala nasir akidati sahihah. Semangat mereka dalam menyebarkan al-akidah sahihah. Kenapa? Karena kalau menyimpang ini sangat berbahaya. Cuma antara 2 saja. Kalau enggak murtad ataupun mubtadi. Ini hukum secara umum. Sekali lagi,
Ini bahayanya penyimpangan dalam masalah prinsip al-aqidah. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan sabda Rasul alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, beliau pernah mengatakan waqad atlaqa al-mutaakhirun lafdhas sunnah ala ma yata'allaq bil al-aqidah li annaha asluddin wal mukhalif ala khatarin azim. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, banyak dari ulama-ulama setelah para sahabat tabi'in, mereka memutlakkan kata-kata as-sunnah untuk menamai akidah. Ya, seperti akidahnya Imam Ahmad tadi, usul sunnah. Kenapa kitab akidah kok dinamakan as-sunnah? Kenapa as-sunnah kok dipakai nama ilmu akidah? Karena apa? Akidah bagian daripada prinsip agama, dan al-mukhalif yang menyimpang menyelisih dari akidah tersebut dalam bahaya laten. Ya, ini sekali lagi bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bidah atau yang mengikuti jejak mereka, yaitu dalam masalah apa? Akidah ini. Ya, makanya sudah kita bahas juga kemarin dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayis hafizahullah ta'ala, bahwasanya orang itu dikatakan ahlil hadis meskipun tidak paham banyak masalah istilah-istilah hadis, namun yang penting dia apa? Di atas akidah ahli sunnah, maka dialah yang dinamakan ahlul hadis. Ya, adapun orang yang dia profesor doktor dalam bidang hadis, namun akidahnya menyimpang dari akidah salaf ashabil hadis, maka dia bukan apa? Ahlul hadis yang dipuji oleh para ulama, yang merupakan sinonim dari firqah najiyah atau Taifah al-mansurah. Garis pembedanya antara ahlus sunnah dengan al-bidah bab al-aqidah. Kemudian kata Imam Al-Hambali, kita lanjutkan sedikit. Wa huwa madhabu Ahmad. Akidah yang akan beliau sampaikan ini adalah akidahnya Imam Ahmad. Madhabnya Ahmad di sini bukan madhab dalam masalah fikih. Ini adalah akidahnya Imam Ahmad. Wa Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad. Ya, wa Abdullah bin Zubair al-Humaydi. Tadi Imam Humaydi dengan kitabnya Usul Sunnah wa Said bin Mansur wa ghairihim. Yang merupakan guru-guru Imam Harab Al-Kirmani. Artinya beliau tidak ngarang sendiri kitab akidah ini. Beliau hanya apa? Melanjutkan tongkat estafet guru-guru beliau yang di atas akidah salaf. Imam Ahmad juga demikian. Ketika menulis kitab Usul Sunnah, bukan ngarang sendiri. Beliau hanya meneruskan tongkat estafet guru-guru beliau, ulama-ulama salaf. Makanya pembukaannya sama dengan Imam Halab Al-Kirmani. Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulullah SAW wal iktida'u bihim. Kata Imam Ahmad rahimahullah, prinsip akidah kami berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Itu penjelasan dari Imam Ahmad bahwasanya akidah yang akan beliau sampaikan itu hanya apa? Mengikuti akidahnya para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Harab Al-Kirmani di sini. Apa yang beliau sampaikan itu ijma salaf dari zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah kita sampaikan ketika dinisbatkan ini akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Imam Ahmad, bukan mereka yang ngarang akidah tersebut, namun mereka dinisbatkan akidah tersebut kepada mereka karena mereka yang apa? Menyampaikannya, menyebarkannya kepada apa? Umat. Dan Syekhul Islam mengatakan al-i'tiqadu laysa li wa laysa liman huwa akbaru minni walakin al-i'tiqad yukhadu min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Akidah bukan karanganku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan karangan orang yang lebih senior dariku, namun akidah diambil dari Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma' para as-salaf. Nah, wa ghairim, kita lanjutkan sedikit. Mimman jalasna wa akhadna anhum al-ilmah, dari yang kami belajar dari mereka. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.